warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Wah upaya tiada berduri, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fanya Dwi Aprilia, biasa dipanggil Fanya. Bersama narasumber kita, Tabita Bunga Sinaga. Halo Tabita. Halo juga Fanya. Oke, semangat banget. Nah Tabita, di Siniar Bemas Podcast kali ini kita akan membahas suatu tema yang erat kaitannya dengan dunia teknologi, yakni sekolah digital atau lebih tepatnya proses awal menuju sekolah digital. Tapi sebelum itu kita ngobrol ringan dulu ya Kak. Gimana nih kabarnya hari ini Tah? Wah sehat dong Fanya. Kalau Fanya sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat dong. Kalau nggak sehat kita juga nggak bakalan sehat. Yes, benar-benar. Nah Tah, kita tahu ya bahwasanya di Indonesia ini maupun di belahan dunia kerap terjadi perkembangan teknologi yang cukup pesat. Antara wilayah satu dengan wilayah lainnya ini seakan-akan berlomba untuk mencari terobosan baru terkait teknologi ini. Nah sama halnya nih dengan topik yang kita bahas kali ini, salah satu contohnya adalah sekolah digital nih teman-teman, yang merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi ke arah pendidikan yang positif tentunya. Nah tapi sebelum itu teman-teman, kita perlu tahu bahwa sekolah digital itu apa sih? Dan sistemnya itu yang kayak gimana sih? Nah, boleh dong dijelasin Kak, gimana? Oke, jadi Fanya dan teman-teman semua, sekolah digital ini merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek. Untuk penerapannya sendiri dapat kita lihat dari kegiatannya, baik itu kegiatan interaksi yang dapat dilihat dari sistem belajar dan mengajarnya, lalu kegiatan transaksi yang dapat dilihat dari jual beli di kantin, maupun metode pembayaran uang sekolah. Nah, perlu diketahui juga ini Fanya, kalau sekolah digital ini ternyata masih dibagi menjadi beberapa tipe. Wih, apa aja itu Teh? Oke, untuk yang pertama ada tipe sekolah digital 1.0, yang mana ciri-ciri dari sekolah tersebut fasilitas yang dapat diakses bersama, baik itu akses wifi, lalu proyektor maupun lab komputer. Nah, untuk tipe yang kedua ada sekolah digital 2.0. Selain memang ciri-cirinya, selain memang ada fasilitas yang dapat diakses bersama, juga siswa dan siswinya memiliki perangkat yang dapat digunakan dalam kegiatan yang berbasis digital. Seperti contohnya seperti gawai maupun laptop. Nah, untuk yang ketiga ada tipe sekolah digital 3.0, yang mana pengembangan dari tipe sebelumnya, dua tipe sebelumnya, sehingga membentuk sebuah manajemen sekolah yang berbasis digital. Nah, untuk saat ini Fanya, kita sedang melangkah menuju sekolah digital 4.0. Selain itu nih Fanya dan teman-teman semua, perlu diketahui bahwa pemerintah tidak hanya mengharapkan sekolah digital ini dapat berkembang di wilayah tertentu maupun wilayah terdepan saja, tetapi juga diharapkan dapat berkembang di wilayah tertinggal maupun wilayah terluar. Seperti itu. Jadi memang berurutan ya. Yes. Dari yang 1.0 kemudian kita mau menuju ke 4.0. Dan yang seperti dikatakan oleh Tabita tadi ya teman-teman, bahwasanya pemerintah tidak hanya mengharapkan sekolah digital ini berada dalam sekolah terdepan, tapi juga tertinggal dan terluar. Jadi bisa dikatakan ya bisa saya simpulkan bahwasanya suatu sekolah digital bisa dikatakan sekolah digital apabila dalam sekolah tersebut mampu berinteraksi dengan digitalisasi. Benar ya Kak. Nah kita tahu ya Kak bahwasanya suatu program atau suatu sistem ini pasti punya tujuannya dong. Nah sama halnya nih dengan sekolah digital, itu sebenarnya tujuannya apa sih? Apakah sudah sesuai nih dengan landasan konstitusi Indonesia? Gimana Kak? Jadi terkait dengan tujuan dari sekolah digital, yaitu masyarakat, agar masyarakat ini dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Sekolah Dasar yang saat ini dan juga konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 pada pembukaannya di alinea yang keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui adaptasi kemajuan teknologi ya. Nah, ini dicatat kembali dalam pasal 28C ayat yang pertama yang berbunyi setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Seperti itu Fanya. Jadi memang sudah paket lengkap ya Kak ya. Sudah ada di Undang-Undang 1945 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa lewat kemajuan teknologi ini tentunya teman-teman. Dan saat kita bicara tentang teknologi ya, kita tahu bahwasanya ini ranahnya akan meluas seperti dalam pengaruh globalisasi. Kemudian ada istilah-istilah yang sering kita dengar, seperti contohnya ada westernisasi, modernisasi dan istilah lain. Tapi kalau dari sekolah digital ini sendiri kira-kira sekolah digital ini menjadi sebuah tolak ukur nggak dari adanya modernisasi ini? Jadi terkait dengan tolak ukur modernisasi, menurut seorang sosiolog asal Amerika mengatakan bahwa modernisasi ini adalah transformasi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern, khususnya di bidang teknologi.
Nah, jika kita kembali pada tujuan dari sekolah digital, kita mendapati bahwa memang sekolah digital ini kan diciptakan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sekolah digital ini merupakan salah satu tolak ukur dari adanya modernisasi. Nah, tapi Fanya dan teman-teman semua perlu diketahui nih, ternyata tidak semua wilayah di Indonesia ini siap untuk menerapkan sistem sekolah digital ini. Kenapa itu? Karena masalah kurangnya fasilitas. Untuk contoh nyatanya nih Fanya, kita dapat melihat di sekolah-sekolah perbatasan di wilayah Kalimantan, yang murid-muridnya lebih memilih untuk bersekolah di Malaysia daripada bersekolah di Kalimantan karena kurangnya fasilitas tadi. Sayang banget dong berarti benar. Itu tadi teman-teman. Jadi memang pada intinya ini sekolah digital memang menjadi tolak ukur ya dari adanya modernisasi. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, harus ada pemerataannya terlebih dahulu karena itu merupakan hal penting yang menjadi kunci utama dari sebuah sistem sekolah digital ini. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang suatu hal yang penting ya Taya, menjadi latar belakang. Kita tahu bahwasanya proses tersebut sangat penting. Tapi apa ada hal lain nggak yang harus didahulukan nih oleh beberapa instansi atau pihak tertentu terkait sekolah digital ini, Tah? Oke, terkait dengan langkah-langkah menuju sekolah digital, langkah-langkahnya. Berkaca dari wilayah tertinggal dan terluar sebagai patokan utamanya, lalu juga tujuan sekolah digital yang sudah terrealisasi seperti apa. Nah, di sini saya mendapati sebuah langkah yang harus diambil, yaitu aksi rikat. Aksi rikat unik banget ya Taya singkatannya. Biar teman-teman juga pada ingat nih kalau ada singkatannya. Tapi kita mulai bahas dulu ya dari aksinya. Tapi kalau saya boleh tebak ya Taya, aksi rikat. Rikat itu kan artinya rajin ya. Aksi rikat itu aksi rajin atau aksi yang bagaimana? Boleh dong dijelasin. Jadi aksi rikat ini merupakan sebuah singkatan ya teman-teman dan Fanya. Kita menuju ke aksi dulu ya yang pertama ya. Untuk yaitu akses. Nah, berdasarkan wilayah tertinggal dan terluar, tidak memungkinkan fasilitas yang mendukung sekolah digital ini langsung masuk tanpa adanya jalan ataupun sarana menuju wilayah tersebut. Nah, disinilah peran penting akses itu dimulai. Lalu kita menuju ke sosialisasinya atau pengarahan. Ini merupakan tahap yang juga penting, tidak kalah penting. Tahap kedua tidak kalah penting, yaitu agar masyarakat ini dapat mengerti sebuah program ini seperti apa dan manfaatnya seperti apa, sehingga tidak terjadi miskomunikasi Pak. Jadi memang perlu adanya pengarahan dan daya dukung manusianya juga perlu nih teman-teman dalam aksinya. Kita sudah bahas aksinya ya Tas. Sekarang kita menuju ke rikat. Apa nih rikat? Rikat untuk jaringan dan juga perangkat, dua komponen yang sangat penting untuk realisasinya sekolah digital, apalagi setelah melihat sekolah-sekolah digital yang ada di Gresik ya, yang sudah menerapkan sistem ini, memang kedua hal ini sangat dibutuhkan. Untuk jaringan dan perangkat nih, dua komponen yang tidak bisa dipisahkan ya Fanya dan teman-teman semua, karena tanpa adanya jaringan, perangkat tidak akan dapat bekerja secara optimal. Sedangkan tidak ada perangkat, jaringan pun percuma juga dibangun. Nah, seperti itu Fanya. Jadi memang sangat mendukung ya empat komponen ini, nggak cuma rikatnya tadi, tapi juga aksi rikatnya. Dimana empat komponen ini teman-teman tadi akses ya, sosialisasi, jaringan dan juga perangkat. Empatnya ini harus berjalan dan nggak bisa cuma jalan satu aja teman-teman. Dan sebuah sekolah digital ini memang menjadi sebuah proses percepatan dari perkembangan teknologi Indonesia ke arah yang positif. Namun teman-teman, seringkali kita melupakan apa yang membuat suatu sistem itu kurang mampu berkembang. Maka dari itu, diperlukan proses yang matang. Dan sebagai generasi milenial, tentunya kita harus berbangga terkait teknologi ini dan juga mengarahkan perkembangan teknologi ini ke arah yang lebih positif. Gitu ya, Tasya? Iya, benar-benar. Terakhir ya, saya ucapkan terima kasih kepada Tabita. Terima kasih kembali juga Fanya. Yang sudah mau sharingnya terkait aksi-aksinya tadi. Dan terakhir, wise people are people who are able to adopt technology well. Karena orang yang bijak adalah orang yang mampu menyesuaikan teknologi dengan baik. Saya Fanya Dwi Aprilia. Dan saya Tabita Bunga Sinaga, pamit undur diri. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.